Guys, sejumlah produk yang kerap kita lihat memiliki tantangan tersendiri dalam proses pembuatan atau pengerjaannya. Nah, 5 proses kerja berikut merupakan salah 5 proses kreatif dan menakjubkan yang hanya bisa dilakukan oleh tangan terampil ataupun mesin canggih. Simak sampai habis ya videonya. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu ya channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan info-info menarik setiap hari. Instalasi pemanas lantai. Pemasangan instalasi pipa untuk penghangat lantai dengan aliran air hangat di bawah sana sepertinya sudah menjadi standar saat rumah atau apartemen pertama kali didirikan. Bagaimana cara memasangnya? Kamu bisa lihat proses instalasinya berikut ini. Untuk materi pipa, sebaiknya gunakan pipa berbahan logam mix plastik polietilen berdiameter 16-20 mm yang dapat menahan panas hingga 95 derajat Celcius. Langkah sebelum memasang sirkuit pipa adalah memastikan permukaan lantai rata. Jika pun tidak rata, perbedaan dapat ditoleransi hingga 10 mm. Setelah itu, lembaran film waterproofing kudu dihamparkan. Hal ini berguna untuk meredam dingin dan kelembapan. Nah, sebelum pipa dipasang, ujung pipa harus dihubungkan dulu ke outlet sentral. Setelah itu, pipa dipasang memanjang berbentuk kelok ular dengan jarak antara kelokan pipa adalah sekitar 35 cm. Jangan lupa memancang letak pipa dengan klip khusus. Setelah itu bisa dilakukan pengecoran. Namun, sebelum itu harus dipastikan bahwa sistem pemanas dapat berfungsi dengan baik. Nah, ketebalan beton saat dicor tidak boleh melebihi ketebalan 70 mm ya guys, agar panas yang dihasilkan bisa sampai ke permukaan lantai. Memasang rantai pelindung ban. Guys, rantai pelindung ban biasanya diaplikasikan pada ban kendaraan alat berat. Manfaatnya untuk memperpanjang masa pakai ban. Untuk memasangnya, rantai sejenis jala metalik tersebut akan dibentangkan di jalan dan secara perlahan ban dari kendaraan alat berat yang akan dilindungi akan memijaki rantai jala tersebut. Lantas, tepi jala akan ditautkan pada pengait yang ada di ban. Setelahnya kendaraan mundur bertahap. Saat jeda mundur, petugas akan merapatkan rantai jala yang menyelubungi ban untuk menutupi karet ban secara menyeluruh. Kelihatannya sih gampang ya guys, tapi tentu saja kamu bisa kalau kamu terbiasa. Prototipe mobil tanah liat. Meskipun terkesan kuno dibandingkan dengan cetakan 3 dimensi, tanah liat tetap menjadi primadona hingga saat ini untuk membuat prototipe mobil sebelum dilepas ke pasaran. Hal itu karena revisi desain dapat dilakukan dengan sangat cepat pada desain tanah liat, tinggal menambah atau mengurangi saja. Setelah jenis mobil ditentukan dan sketsa dirancang, maka prototipe 1:1 pun dibuat dengan tanah liat. Pekerjaan ini untuk draft kasar dan awal memerlukan bantuan komputer dan mesin, selanjutnya dengan tangan terampil. Rangka prototipe mobil awalnya dibuat dari bahan styrofoam yang selanjutnya dibaluri dengan tanah liat ke seluruh permukaan badan mobil. Nah, tanah liat yang dibaluri biasanya adalah potongan yang dikemas melonjong dan telah dicampuri minyak dan lilin yang telah melalui proses pemanasan hingga 60 derajat Celcius untuk mengurangi kadar airnya. Setelah itu, para perancang tanah liat mulai mendempul, mengikis, menambah, mengurangi, memberi aksen, maupun menghaluskan permukaan tanah liat hingga membentuk sebuah desain mobil yang memukau. Berapa volume tanah liat dan waktu yang diperlukan untuk membuat prototipenya? Sebagai contoh nih guys, perancang pada perusahaan Ford merancang ukuran penuh dari prototipe model Raptor menggunakan 877 kg tanah liat dan dikerjakan selama 20.000 jam kerja. Tapi untuk 877 kg tanah liat dalam prototipe yang telah rampung, dalam prosesnya memerlukan hingga 9.000 kg tanah liat yang seluruhnya terkikis dalam tahap perampungannya. Wah, kerjaan super telaten dan berat nih. Pemindahan kontainer ke truk. Truk yang satu ini menjadi selevel lebih keren setelah pengaplikasian valve finger hook clips ke bagian punggung truk yang membuat truk mandiri untuk menaikkan atau menurunkan peti kemat. Alat ini merupakan alat angkat yang dirancang sebagai perangkat portable yang dapat dipasang dan dilepas. Untuk membuat kontainer ada 2 cara, yakni mengaitkan cengkramannya pada lubang kontainer di belakang sana dan secara perlahan menariknya maju dengan sudut kemiringan 15 derajat hingga terangkut sepenuhnya. Cara kedua adalah menginstalasi rangka penarik pada truk lalu dengan remote control gerakan rangka tersebut menjepit rapat bagian depan kontainer dan menaikkannya perlahan ke atas truk. Pembuatan sarung tangan medis.
Sarung tangan bedah dokter yang amat berguna bagi dunia kesehatan dan medis ini terlihat simpel, tapi di balik itu proses produksinya melewati sejumlah tahapan panjang dan menakjubkan. Coba deh kamu perhatikan. Setelah cairan karet dari pohon Hevea brasiliensis diterima dan dianggap layak, maka yang segera dilakukan adalah melakukan sterilisasi cetakan sarung tangan dengan membasuhnya pada air panas, alkalin, termasuk disikat. Kemudian berikutnya adalah proses penggumpalan lateks dan pencucian serta pemanasan. Sudah uji pengontrolan, sarung tangan akan diberi label merek. Nah, berikutnya sarung tangan akan dikeluarkan dari cetakan dan diuji secara acak. Setelah itu sekali lagi sarung tangan akan dicuci dan dikeringkan dan lagi-lagi dilakukan klorinasi untuk membasmi bakteri. Sarung tangan ini sebelum dipasarkan juga akan diuji kekedapannya dengan memasukkan 1 liter air ke dalam sarung tangan dan dibiarkan selama 2 menit. Jika tak ada air yang muncrat atau menetes, maka selanjutnya sarung tangan akan masuk ke tahap pengepakan untuk kemudian dipasarkan. Wah, prosesnya panjang, namun menakjubkan banget ya, kayak rute kereta api Jakarta-Surabaya. Hehe. Pada keren-keren kan proses produksi ataupun cara kerja mereka tadi? Yang jelas kamu juga pasti bisa melakukan suatu hal yang merupakan kelebihan yang mungkin orang lain nggak bisa melakukannya. Nah, kamu kira-kira jagoan apa nih? Sekian info kali ini, jangan lupa beri komentar dan share biar kamu bisa berbagi hal-hal menarik kepada lebih banyak orang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!